به ومن والاه أما بعد. الفصل الثاني معرفة تنزيه الحق وتقديسه. Mengenal tanzih al-haq wa taqdis. Tanzih adalah mensucikan Tuhan, ya. Juga taqdis. Hakadha fa inna ma'rifata sifatillahi ta'ti min ma'rifati sifatin nafs wa ma'rifata dzatihi subhanahu wa ta'ala wa qadrihi takunu bi ma'rifatin nafsi wa qadrihi. Fayakunu min dzalika tanzihu dzatillahi subhanahu wa ta'ala wa taqdisuha. Demikianlah selanjutnya bahwa mengenal sifat Allah itu datang dari mengenal sifat diri, sifat nafs. Dan mengenal zat Allah dan qadrihi, kekuasaannya, itu ada pada mengenal diri dan qadarnya. Fayakunu min dzalika, maka jadilah dari itu tanzih dan taqdis zat Allah. Tanzih itu adalah mensucikan, menjelaskan tentang Allah, bahwa Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Itu tanzih. Dan tidak boleh ditasbih, tidak boleh diserupakan. Itulah laisa kamitslihi syai'. Dan tidak boleh juga sebetulnya dibatasi maknanya, ya. Tentang sifat-sifat Allah, semua umat Islam sepakat dalam sifat-sifat yang jelas, ya, yang muhkam. Tetapi yang diperselisihkan adalah pada ayat-ayat mutasyabihah, sifat-sifat yang mutasyabih. Seperti Allah punya tangan misalnya, Allah punya wajah, Allah punya surah. Ya, ini baru kemudian ada perbedaan pendapat. Perbedaan itu semata-mata untuk mentanzih, ya, untuk mensucikan. Sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah mentakwil. Jika mendapatkan sifat mutasyabih, sifat itu ada pada manusia, ya, serupa seperti tangan, kaki, mata, ya, wajah. Nah, maka ditakwilkan. Ada yang beriman kepada, maksudnya ada yang melihat sifat itu
Tidak boleh ditakwilkan. Karena itu yang Allah sebut, maka begitulah memahaminya. Yad, ya Allah punya tangan. Tidak ada makna tangan kecuali ini. Itu tasbih. Karena menyerupai tangan manusia, tangan makhluk. Ya. Atau disebutnya tajsim, memaknai tangan Allah dalam bentuk jisim. Itu. Sedangkan ahli sunnah mentakwil, mengalihkan maknanya kepada yang sesuai dengan Allah agar terhindar dari tasbih. Laisa kamitslihi. Karena kepada Allah mesti mentanzih. Ya, tauhid itu tanzih. Nah, ahli sunnah jatuh kepada takwil untuk mentanzih, dan salafiyah jatuh kepada tasbih atau tajsim. Ada lagi, yaitu Mu'tazilah, karena dia tidak ingin terjebak seperti orang tasbih dan tajsim, dan juga dia tidak mau mentakwil, karena memindahkan makna, ya, yad misalnya dipindahkan kepada kudrah, ini kan memindahkan, ya, maknanya. Orang Mu'tazilah tidak mau, dia mengatakan itu kafir gitu. Akhirnya dia terjebak kepada ta'til. Udah gini aja, Allah tak ada yad, ya, Allah tidak ada yad. Ta'til itu, ya, membuang, menafikan. Juga maksudnya untuk tanzih, mensucikan Tuhan. Kalau saya secara pribadi, karena tujuan mereka mulia, yaitu mentanzih, ya, mensucikan Allah, namun terjebak dalam pembahasannya, ya, jatuh kepada ta'til, tasbih, ya, maka akhirnya dikatakan kafir. Satu sama lain saling mengatakan kafir, yang ini mengatakan kafir, itu mengatakan kafir. Kenapa? Karena mereka semua berusaha untuk mentanzih. Nah, para salaf dulu, dia tidak mentakwil, dia tidak mentasbih, apalagi mentaktil dan mentajsim. Dia taslim, takwid. Udah nggak usah dibahas, gitu. Nggak usah ditanya, nggak usah dipikir, nggak usah. Mengimani kalimat yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya sudah. Maknanya wallahu a'lamu bimuradi. Namun dalam pemahaman imannya, ya mereka mengimani itu, ya, mengimani. Wa ma'na taqdisil haqqi subhanahu wa ta'ala ay tanzihuhu an kulli tasawurin wa wahmin. Nah, ini makna taqdis ini adalah mentanzih, mensucikan dari segala tasawur, dari segala tasawur, gambaran dan ilusi pikiran, ya. Wa annahu la yahudduhu makanun. Tasawur itu kan gambaran pikiran, akal, paham. Ini dibersihkan. Kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Ya, semua yang
yang terlintas dalam pikiran manusia Allah tidak sama. Itu tanzih, itu tauhid. Wa annahu la yahudduhu makanun, bahwasanya Allah tidak dibatasi oleh tempat. Wa in kana mutasarrifan bi kulli makanin, meskipun Allah dia tasarruf kepada tempat. Ya, Allah yang menciptakan tempat, Allah yang mengaturnya dan lain sebagainya. Ya. Ya, Allah yang menguasai dan mengatur tempat tersebut. Wa yaral insanu fi nafsihi al-misala lidzalik, dan manusia melihat pada dirinya ada perumpamaan itu. Ya. Ini sebetulnya pendekatan tasawuf. Pendekatan tasawuf tidak takwil, apalagi tasbih tajsim. Jauh lagi ta'til jauh. Orang sufi lebih dekat kepada salaf. Ya, orang sufi lebih dekat kepada salaf. Karena ahlu sunnah wal jamaah mentakwil pun untuk awam, ya, bukan pemahaman apa yang ada dalam jiwa mereka, tetapi ketika mau dijelaskan maka perlu penjelasan, ya, yang makul, ya, maka itu adalah takwil. Nah, orang sufi tidak mau karena dia sudah melewati itu, sudah melewati takwil, ya, sudah mengerti bahwa sifat-sifat itu yang ada pada manusia adalah majazi, yang hakiki ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa haqiqatu ruhil insan allati nusammiha qalban munazzahatan an kulli tasawurin wa takhayyulin. Maka hakikat ruh manusia yang kita namakan hati itu munazzahatun, bersih, suci dari segala tasawur dan khayal. Tidak ada kan orang yang pernah melihat ruh, maka tidak ada satu gambaran, satu deskripsi, satu konsep apapun begitu, ya, yang menjelaskan tentang ruh. Dan jangankan tasawur, takhayyul pun tidak, ya. Artinya tidak dapat dikhayalkan, dibayangkan. Kaifa, bagaimana? Naqulu, kami berkata, li'annahu laisa laha hajmun wala kam, karena ruh tidak mempunyai hajm, ya, ruh tidak ada hajmnya, ukurannya, ya, dan tidak ada kam. Kam berapanya, artinya kuantitasnya, tidak ada. Tingginya berapa, beratnya berapa, bagaimana, tidak ada. Wala yumkin taksimuha, dan tidak dapat dibagi. Seperti tubuh, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Ruh tidak. Kadzalika la syakla laha wala laun, bentuknya, warnanya tidak ada. Wa kullu ma kana hadza wasfuhu fa kaifa lana an natakhayyalahu bi ayyi halin min al-ahwal. Segala sesuatu yang sifatnya ini begini, sifatnya ini, maka bagaimana kita dapat mengilustrasikan, mengkhayalkan, mengimajinasikan, ya, pada hal apapun. Fasyai'ul mutakhayyal la budda an yakuna qad ru'a bil ain. Karena sesuatu yang dikhayalkan mesti dia telah dilihat dengan mata. Au ru'a syai'un min jinsih,
atau dilihat sesuatu yang sejenisnya serupanya. Wal ashkal wal alwan allati la qudrata lil aini ala ru'yatiha, bentuk warna yang tidak mampu bagi mata untuk melihatnya. Fala yumkin takhayyuluha, tidak mungkin untuk dikhayalkan. Ya, sesuatu yang enggak pernah dilihat oleh mata, gimana untuk menghayalkan? Maka akal ketika menghayal itu tetap yang dibangun oleh khayalan itu adalah sesuatu yang dilihat oleh mata. Sesuatu yang dilihat oleh mata. Kalau tidak pernah dilihat, tidak pernah dia menghayal. Saya ingin punya rumah di langit, gitu. Kan khayal. Saya ingin punya rumah tiangnya permata, gitu. Lantainya air, gitu. Ya, dindingnya berlian. Nah, tarkibnya itu yang khayal, tetapi satu persatu bendanya pernah dilihat. Kalau yang tidak pernah dilihat, bagaimana mau dikhayalkan? Saya pengen punya istri yang cantik, ya, giginya rapi kayak biji ketimun misalnya, gitu. Hidungnya mancung kayak apa? Kayak jambu mede misalnya. Ya, maka semua yang disebutin dalam khayal ada bendanya dilihat. Kana yus'alu ahadun an sifatin ma kaifiyatuha wa ma ma'na wujuduha hawa hatta ma syakluha fahadhihi sifatu la sabila li ma'rifati dzalika anha wa in aradta an ta'rifa fa'lam annahu jaizun an yakuna syai'u mawjudan lakin la sabila li ma'rifati kaifiyati wujudihi. Ka'an yus'ala, seperti seseorang ditanya tentang sifat tertentu. Sifat kan bersifat abstrak. Ya, sifat tertentu. Ya, sifat ma. Ya. Ma kaifiyatuha. Bagaimana sesuatu itu? Sifat itu. Wa ma ma'na wujudiha, dan apa makna wujudnya seperti apa, atau ma syakluha, apa bentuknya. Maka sifat itu tidak ada jalan untuk diketahuinya. Jika engkau ingin mengetahuinya, ketahuilah boleh. Jika engkau ingin mengetahuinya, maka ketahuilah bahwa boleh sesuatu itu menjadi ada, tetapi tidak ada jalan untuk mengetahui bagaimana keadaannya, eksistensinya. Sifat kan ada, ya, sesuatu yang ditanya tentu ada, sifat itu ada, tetapi tidak ada jalan untuk mengenalnya, mengetahui bagaimana dia ada. Wa 'alal haqiqati fa innaka lan yakuna laka sabilun li ma'rifati haqiqati nafsika allati hiya mahallul ma'rifatil ula lak. Maka sungguhnya tidak akan ada jalan untukmu untuk mengetahui hakikat dirimu, ruh, yang dia itu tempat ma'rifat yang pertama. Wala ma'rifata kammiha, wala ma'rifati kammiha wa kaifiyatiha wa miqdariha. Tidak tahu kammiahnya, ya, kamiyahnya, kuantitasnya, kaifiyahnya, caranya, mikdarnya, ukurannya. Wa in sa'ala sakhsun marruh, ya, jika ada orang yang bertanya apa itu ruh, fajawabuhu bi alla sabila li ma'rifatiha, tidak ada jalan untuk mengenalnya.
Allah. Fa in kunta qad alimta an nafsika hadza, jika engkau telah tahu tentang dirimu ini, fa aula bika ma'rifatan 'anillah, maka fa aula bika, maka sepatutnya kamu dapat mengenal tentang Allah. Tanzihihi wa taqdisihi, tanzihnya dan taqdisnya. Ya. Maka ruh manusia ada, tapi tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Ya, orang bikin robot udah macam-macam diprogram itu, ya tetap tidak dapat membuat ruh. Wa yatamallakun nasu al-ujubu bi ba'dil mawjudati allati laysa laha kayfiyatun wala syaklun. Dan keajaiban masih menguasai orang kepada sebagian maujudat yang maujudat itu tidak punya kaifiyah dan tidak punya syakl, masih tetap ya, orang kagum. Wahya maujudatun fi anfusihim, ya. Sedangkan dia ada pada dirinya. Banyak sesuatu yang ada dalam diri kita tidak dapat mengetahuinya. Wa ma dzalika la yudrikunahu, ya. Di samping semua itu ada, ya, mereka tidak memahaminya, mencapainya. Wa in talabal insanu ma'rifata dzalik fasayajidu fi nafsihi alfi syai'in kulluha bila kaifiyah aw syakl. Jika manusia mencari pengetahuan itu, artinya menuntut untuk mengenal itu semua, dia akan dapatkan dalam dirinya sejuta perkara, sejuta sesuatu, semuanya tanpa ada kaifiyah, tanpa ada syakl. Seperti apa? Kal ghadabi wal hubbi wal alami, marah, cinta, pedih, lazah, ya, itu tidak dapat diketahui. Wa mahma hawala al-insanu an yudrika hadhihi al-asya falan yastati'a ila dzalika sabila. Ya. Bagaimanapun orang itu berusaha untuk memahami sesuatu itu, tidak akan mampu, ya, untuk, ya, mendapatkan jalan ke situ. Idz laisa laha syaklun, karena tidak ada bentuk, wala launun, tidak ada warna. Bal innahu law hawala idraka haqiqatis sauti wat ta'mi war raihah wa mahiyatiha la ajiza an dzalika. Bahkan kalau dia berusaha untuk mendapatkan hakikat suara, hakikat rasa, hakikat bau dan mahiyahnya, esensinya, la ajiza an dzalika, maka tidak mampu. Wasababu, sebabnya, annahu yatlubul khayal, karena dia menuntut, mencari khayal. Boleh tutup pintu. Idz innal ibsara yatahaqqaqu fi kulli syai'in lil aini sultanun alaihi, karena ibsar, ya, melihat, yatahaqqaqu, dapat meraih fi kulli syai', dalam segala sesuatu yang ain punya kekuasaan kepadanya. Kalau dapat dilihat oleh mata, dapat, artinya mata dapat menguasai benda itu untuk dilihatnya, baru dapat ibsar. Wa kadzalika as-sama' yatahaqqaqu lima lil udhuni sultanun alaihi, begitu juga mendengar, itu dapat direalisasikan, ya, bagi telinga yang dimiliki kekuasaan, ya, telinga ke atas itu. Kalau telinga masih mampu didengar, maka mungkin boleh dipahami, boleh dicapai. Walaysa lil aini ayyatu sultatin 'alal aswat, mata tidak ada kekuasaan kepada suara.
Ya, suara bukan dilihat oleh mata. Wala lil udhuni sultatun 'alal alwani wal ashkal. Telinga juga tidak ada kekuasaan kepada warna dan bentuk. Wa hakadha fa inna tilkal asya'a allati yudrikuhal qalbu munazzahatun an idrakil aqli alaha. Sama, sesuatu yang dipahami oleh akal itu suci, bersih dari pencapaian akal. Ya, yang kemarin saya bilang, mata ngelihat matahari kecil, bumi besar, ya, tetapi akal mengatakan bumi yang kecil, matahari yang besar. Tapi hati mengatakan tidak ada, semuanya khayal. Itu. Wal ihsasu biha bihawasi idrakil mahsusat. Ihsas, ya, artinya sesuatu yang bisa dirasakan, ihsas. Ya. Wal ihsasu biha, merasakan sesuatu, ya, menalar sesuatu, bihawasi idrakil mahsusat, itu dengan indra yang indra mencapai sesuatu yang yang mahsus itu. Ya. Semua indra ya punya ihsas untuk mencapai sesuatu. Wa hadza bahsun 'amiqun qad syarahnahu fi kutubil ma'qulat. Bahas mendalam ini telah kami terangkan di dalam kitab Ma'qulat. Amma hadzal kitabu fa fima dzakarnahu al-kifayah. Adapun kitab ini, maka apa yang telah kami sebutkan itu cukup saja. Wa maqsidu dzalika annal insana yumkinuhu ma'rifatu anna Allah tabaraka wa ta'ala munazzahun an kulli tashbihin wa mithalin. Maksudnya apa itu? Bahwasanya manusia memungkinkan dia mengenal bahwa Allah bersih dari segala tasbih, ya, dari segala penyerupaan. Wadzalika min khilali ma'rifatihi li tabi'ati dzatihi allati laisa laha kaifiyatun aw misalun. Dan demikian itu mengenalnya melalui pengetahuan dia kepada karakter zatnya yang tidak ada kaifiyah, tidak ada misal. Kama ya'rifu anna ar-ruha mawjudatun fihi, sebagaimana ia mengetahui bahwa ruh ada di dalam dirinya. Wa hiya bimakanatil maliki lil jasad. Dia kedudukannya seperti raja dalam pada jasad. Wa kullu ma kana minal badani bi kaifiyatin wa suratin, ya, mislil mahsusati fa huwa min mamlakatil jasad. Dan segala apa yang ada di badan, ya, bentuknya, surahnya, rupanya, ya, serupa yang mahsusat segala yang diindra, maka itu adalah merupakan mamlakah, negara, ya, dalam jasad itu. Wa ma kana bila kaifiyah wala surah fa mamlakatu alamihi bila kaifiyatin wala misal wa malikuhar ruh. Allah. Allah. Segala yang ada kaifiat dan surah di badan seperti mahsusat, maka itu mamlakah. Mamlakah itu adalah negara, kerajaan, kekuasaan yang ada di jasad itu. Wa ma kana bila kaifiyatin wala surah, dan sesuatu yang tidak ada kaifiyahnya, tidak ada surahnya. Mamlakatu alamihi bila kaifiyah wala misal, ya, yang mamlakah alamnya tanpa kaifiyah, tanpa misal. Wa malikuhar ruh,
yaitu rajanya ruh. Wa min tanzihir ruh aidan annaha la yumkin an tudafa ila ayyi makanin bi'ainihi. Salah satu tanzihnya ruh, ya, ruh juga tanzih, artinya tidak dapat ditasbih, tidak dapat diukur, tidak dapat, ya, tidak ada misalnya, ya, maka tidak mungkin juga untuk disandarkan kepada tempat tertentu. Ila ayyi makanin bi'ainihi. Fala yumkin an tulhaqa ar-ruhu bi ayyi udwin min a'dha'il badani ka'anna qula inna ar-ruh mawjudun bil yad awil qadam awil ra's aw ayyi udwin akhar. Maka tidak mungkin ruh ditulhaq, ya, disambungkan, dikaitkan kepada salah satu anggota badan. Seperti kita katakan, oh, ruh adanya di tangan, ruh adanya di kaki, ruh adanya di kepala atau anggota lain. Farruh la taqbalu taqsima bi ayyi halin minal ahwal. Maka ruh tidak menerima ditaksim, dibagi dengan keadaan apapun. Bi khilafi baqi a'dha'il badani, berbeda dengan badan, anggota badan yang lainnya, yang sisanya. Wa kadzalika la yumkin idhafatu ayyi udwin min a'dha'il badan. Demikian juga tidak mungkin anggota badan manapun disandarkan kepada ruh. Ruh juga tidak bisa dikaitkan kepada bihaitsu yakunu mutasarrifan fiha, di mana ruh itu tasarruf, ya, menangani seorang mutasarrif, yang mutasarrif, yang mengendalikan fiha, di dalam anggota badan. Fi hina annal badana kullahu wa jami'a a'dha'ihi mu'tamiratun bi amriha, ya, pada saat yang sama bahwasanya badan semuanya, bahkan seluruh anggota badan itu mu'tamirah, menerima perintah bi amriha, dengan perintah ruh. Wa hiya mutasarrifatun fiha, ruh yang mutasarrifah pada semua badan dan anggotanya. Tamaman, ya, tamam, betul-betul. Kama yakunun nasu tahta tasarrufi malikihim, sebagaimana manusia berada di bawah kekuasaan rajanya. Ya, mutasrif itu berkuasa menangani, menanggulangi. Bahwa munazzahun anhum, maka raja berarti suci dari manusia. Wa yakunu minhum bimakanatin khassah, dia punya kedudukan khusus dibanding orang lain, dibanding masyarakatnya. Wa alal haqiqati fa inna hadzal amra fi sirrir ruh wa tanzihiha yattadihu min adami jawazil bahsi fiha. Secara hakikat perkara ini, ya, bahwasanya perkara ini itu adalah tentang rahasia ruh dan tanzihnya ruh. Jelas, ya, min adami yattadihu min adami jawazil bahsi fihi, ya, jelas termasuk tidak boleh dibahas. Wa khulasatu hadza fil qauli, ringkasnya ini ada dalam firman innallaha ta'ala, hadis, ya, dalam perkataan innallaha ta'ala qad khalaqa adama ala suratihi, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam ala suratihi, menurut surah Allah. Wa hakadza yattadihul amru, begitulah, ya, perkara itu jelasnya begitu. Al-faslu tsalis, ma'rifatu sultanil haqqi ta'ala, mengetahui kekuasaan Allah. Laqad urifa anna zatallahi tabaraka wa ta'ala
wa sifatihi munazzahatun 'anit tashbih wal mithal. Dan telah diketahui bahwasanya zat Allah dan sifatnya suci untuk diserupakan dan untuk disamakan. Wa urifa kadzalik annaha munazzahatun an ayyahidaha makanun, dan diketahui juga bahwasanya ya, sifat itu suci, bersih dari dibatasi tempat oleh tempat. Wa kana al-miftah lidzalika huwa ma'rifatun nafsi, kuncinya mengenal nafsu ruh tadi itu. Ya, ruh enggak ada jalan untuk mengetahui, begitu juga Allah, sifat Allah. Ya baqa an na'rifa baban akhar min abwabi ma'rifatillah. Sekarang tinggal mengetahui satu pintu lain ya, daripada pintu-pintu mengenal Allah. Wa huwa ma'rifatu sultanihi subhanahu fi mamlakatihi wa kaifa yakunu wa ala ayyi wajhin wa amruhu lil malaikati wa tawkiluhum bisultani tanfizil a'mali bi aidihim wa nafadhu tilkal awamiril ilahiyya minas sama'i ilal ardi wa tadbir as-samawati wal aflaq wa raf'i a'mali ahli al-ardi ila as-sama' wa miftahil arzaq wa taqdiriha fis sama' wa kaifiyati hudusi kulli hadha, yaitu mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mamlakahnya, di daerah kekuasaannya. Wa kaifa yakun, bagaimana jadinya, bagaimana adanya Allah itu. Wa ala ayyi wajh, dan bagaimana wajahnya. Ya, bagaimana sisi arahnya. Perintahnya kepada malaikat, dan malaikat ya ditaukilkan dengan kekuasaan melaksanakan amal di tangan malaikat itu, dan pelaksanaan perintah ilahiyah dari langit ke bumi, dan mengatur langit serta planet, mengangkat amal ahli bumi ke langit ya, dan juga ditaukilkan kunci rizki takdirnya di langit, dan bagaimana kaifiat cara terjadinya semua itu. Wa hadza babun 'azimun fi ma'rifatil bari. Ini adalah pintu yang agung untuk mengenal Allah. Wa hadzal ma'rifah, hadhil ma'rifatu tusamma al-ma'rifatul 'amaliyah. Dinamakan ma'rifat amaliyah. Kama tud'a ma'rifatuz zat was sifat wa miftahuha aidan ma'rifatun nafs. Sebagaimana juga diklaim ya, mengenal zat dan sifat, dan kuncinya juga mengenal diri. Fa in kunta ghaira alimin bi nafsika allati tahmiluha baina jambaik wa sultanika fi mamlakatik satasiru aliman bil kauni wa mulkih. Ya, ma'rifat ini adalah ma'rifat amaliyah, sebagaimana juga di atas itu ya, ma'rifatuz zat was sifat, yang kuncinya adalah ma'rifatun nas. Maka jika kamu tidak alim kepada dirimu ya, kamu tidak tahu binafsik kepada dirimu, yang sebetulnya dirimu itu ya, kamu bawa bayana jambaik ya, Jair katanya di dalam dirimu bayana jambaik itu ya, sisi ini itu dirimu. Dan wasultanika fi mamlatik, dan kamu punya kuasa kepada mamlakahmu, kepada tubuhmu ya. Pakai pasatasiru aliman bil kaun wa mulkihi, maka bagaimana kamu menjadi
tahu, ya alim kepada kaun dan kepada mulkihi, kerajaannya. Wa man yudabbir amra, dan siapakah yang mengatur urusannya. Fa alaika awwalan an ta'rifa nafsak. Ya, maka wajib bagimu pertama mengenal dirimu. Wal numassil zalika bi ahadi af'alika kal kitabah. Maka marilah kita berikan contoh ini dengan salah satu perbuatanmu seperti menulis. Fa inda kitabati ibarati bismillah, maka ketika menulis tulisan ibarat bismillah ala waraqatin, di atas kertas. Fa awwalu syai'in yataharraka fika ar-raghbatu wal irada. Pertama sekali yang bergerak di dalam dirimu adalah keinginan, ya, kemauan. Wa hadhihi ar-raghabatu wal iradatu tatawallad awalan fil qalbi. Ini pertama yang lahir adalah raghbah dan iradah di dalam hati. Walaisal maksud bil qalbi tilkal mudghah allati bil janibil aisar minas sadri ka'udwi minal a'dha. Sekali lagi beliau peringatkan tuh ya, bahwa maksud hati bukan segumpal daging yang ada di sebelah kiri dada sebagai salah satu anggota tubuh. Summa tantaqil tilka raghabatu minal qalbi ila dimagh. Kemudian berpindah keinginan itu dari hati ke kepala. Bihayatin ruhiyah, yang melalui hayat ruhiyah, cara beralihnya itu ya hayat ruhiyah. Tilkal hayatu tusamma indar ruhaniyin ar-ruhul hamilatu lil quwal hissiyah wal harakiyah. Adalah ruh yang membawa kekuatan hissi dan yang membawa kekuatan harakiyah, gerakan. Wa hadhihi ruh maujudatun bil bahaim aidan. Ruh ini ada pada bahaim. Artinya ruh yang membawa hissiyah dan harakiyah ini ruh yang ada di bahaim, yang ada di tubuh. Ada kan tubuh ini juga punya ruh, punya kehidupan selain ruh yang Allah masukkan ke dalam tubuh itu. Ya. Wa masiruha al-fana, berakhirnya fana ruh yang ini. Amar ruhul ukhra, adapun ruh lain allati samaina al-qalb, yang kita namakan qalb, fa ghairu mawjudin indal hayawanat, maka itu tidak ada di pada hayawan. Wala tabna mutlaqan, dan tidak punah mutlak. Wahia mahallu ma'rifatillah, dia tempatnya ma'rifat Allah. Jadi yang dibahas di dalam tasawuf adalah ruh, ruhani, ya, bukan ruh yang ada pada benda, ya, yang ada pada benda. Ruh yang membawa menjadi tempat iman, ma'rifat, ya, ilmu, itu adalah ruh. Wa hinama tasilu tilka ruh ila dimagh, nah ketika ruh hayawanat tadi itu ya sampai ke dimagh, wa tastad'i suratu bismillah, dan kemudian surah itu surah bismillah itu merespon lafaz bismillah itu fil maudhi'il awal fid dimag, di tempat yang pertama di dimag, dia di otak, alladhi huwa makanu quwwatil khayal, di mana tempat itu adalah tempat potensi khayal. Liyantaqila dzalikal asaru minad dimagh ila ru'usi asabi'il yad, di mana pengaruh itu ya untuk dipindahkan dari otak ke ujung-ujung jari tangan, allati tughliqu wa taqbidu alal qalam, yang sudah menutup dan menggenggam pena, litakhudha wad'al kitabati, untuk meletakkan ke tempat tulisan. Fatataharrakal asabu fi dzalika as-sa'idin nahil, maka bergeraklah urat saraf itu
di Sa'idin Nahil ini artinya di tubuh-tubuh yang kurus, artinya tangan ini, lengan yang kurus, dari sini lengan. Sa'id ini lengan. Wa tadfa'u bil qalami, dan kemudian mendorong pena liyakhutta ibarah, untuk menulis ibarah bismillahi alal waraqah di atas. Kullu dzalika bi muawanati baqil hawa. Semua itu juga melalui bantuan indera yang lain. Wa khasatul ain, ya, mata juga ngelihat, ya, ketika bergerak itu. Nah, maka ada ucapan orang sufi bahwa hati ini lahil mahfuz bagi setiap orang, ya, kedudukannya, perumpamaannya, karena semua gerakan yang keluar di tubuh ini itu enggak keluar, ya, dari hati itu, ya, ini katakanlah aplikasi lauhil mahfuz itu. Hatta tantaqila suratu bismillah min maudhi'il khayal ilal kitabati alal waraqah, ya, sehingga gambar bismillah itu berpindah dari tempat khayal ke tulisan di atas kertas. Wa kama anna awwal al-a'mal iradatuka laha allati tankashifu bika, sebagaimana bahwasanya amal yang pertama adalah iradahmu, ya, iradahmu pada amal itu yang tersingkap padamu. Kan mula-mulanya iradah, aduh pengen ini gitu kan, tersingkap. Kadzalika fa inna awwala jami'il a'mali hiya sifatun min sifatil hal. Demikian juga bahwasanya pertama semua anggota adalah sifat, yang sifat itu dari sifat Allah, ala wahiyal masyiah, ya, idza aradallahu syai'an, ya, arada masyiah. Allah juga menciptakan sesuatu, aradahu, Allah berkehendak. Kita juga berkehendak, ya. Wa awwalu asari hadhil masyiati yantabi'u 'alal qalb, dan pertamanya kesan masyiah ini, keinginan ini, itu yantabi, ya, terkesan di hati, yantabi, ya. Artinya tercetak, ya, tercetak di hati. Summa yasilu ba'da dzalika ila mawadi ukhra, baru pindah dari situ, ya, ke tempat-tempat lain. Pertamanya masyiah itu sudah yantabi, sudah terbentuk, tercetak, ya, di dalam hati. Wa awwalu asarin limasyiatillahi kana ala arsyih, maka pertama asar masyiah Allah itu ada di arasnya. Summan taqala likulli syai'in ba'da dzalik, kemudian berpindah, ya, kepada segala sesuatu setelah itu, ya, itu aras. Wa min huna fa innar ruha jismun latifun khafiyun tushbihul bukhar. Dari sinilah dikatakan ruh itu adalah jisim, tapi yang halus, yang tersembunyi seperti uap. Yasilu atharuha an tariqi awiyatil qalbi ila dimagh, yang kesannya itu sampai melalui wadah hati itu, dari artinya, ya, diumpamakan seperti wadah awiyah, ke dimagh, dikirim ke akal. Wa hadzal jauharul khafiyyu qad intaqala atharuhu bil irada ilahiyya minal ars ilal kursi. Esensi yang halus ini, yang sembunyi ini, asarnya berpindah
bersama iradah ilahiyah dari aras kepada kursi. Ya, faqara'ahu ruhul qudus, maka dibaca oleh Ruhul Kudus. Wa qara'athul malaikatu, terbaca oleh malaikat. Wa taqra'uhur ruhu, ruh juga membaca. Liyasila al atharu minal qalbi ila dimag, agar ya, asar itu ya, bersambung dari hati ke dimag. Allati hiya mahkumah bidzalikal qalb, yang sudah ditundukkan di hati itu. Wa tahta wilayatihi wa tasarrufihi, yang sudah berada di bawah kekuasaannya dan di bawah kendalinya. Wa hakadza tantaqilul masyiatu min arsillah, begitulah berpindah dari masyiah itu dari aras Allah ke kursi, kemudian ke bawah kursi. Nah, di sini yang ingin dinyatakan bahwa kehendak itu semua dari Allah. Ya. Semua kehendak itu dari Allah. Maka kalau kita tumbuh kehendak yang baik, ya, itu sudah sesuatu yang perlu disyukuri. Wa kama anna surata bismillah allati irtasamat bi fi'lika wa iradatika qad intaba'at fil khizanatil ula lid dimagh. Dan sebagaimana juga bahwasanya gambar tulisan bismillah yang sudah tergambar pada perbuatanmu dan iradahmu itu juga tercetak dalam simpanan yang pertama di dimagh. Ya, yang kita tulis itu dengan perbuatan dan keinginan kita di kertas, itu cetakannya ada di dalam dimagh itu. Wa kanatil kitabatu mahiya illa istijabatu lidzalikal intiba. Tulisan yang di kertas hanyalah respon dari cetakan yang ada di akal itu. Kadzalika fa inna surata kulli ma huwa hadisun fil alam qad kutibat awalan fil lauhil mahfuz. Begitu juga gambar yang dia itu hadis di alam ini baru, itu tertulis pertamanya di Lauhil Mahfuz. Itu yang awal dulu saya bilang, tidak ada sesuatu apapun yang datang ke pikiran kita dari hati, ya, dari kursi, dari aras, dari masyiah Allah. Wa kama anna tilkal quwwata al-latifata allati fid dimagh tunabbihul a'saba hatta tanabbaha asabiul yaddi wa taharrakal qalamu. Sebagaimana juga kekuatan yang lembut itu yang ada di dimagh itu menggerakkan saraf-saraf sehingga tangan, jari-jari tangan pun ya tanabbuh, ya, tanabuh itu mendapatkan berita juga, tanabuh. Dan bergerak pena, kadzalika tuwakkalul jawahirul latifatu allati bil aras wal kursi bi an tusyira ila samai wan nujum. Begitu juga ya, diwakilkan jawahir al-latifah, esensi-esensi yang lembut yang ada di aras, di kursi, ya, untuk tusyira bi an tusyira, ya, mengisyaratkan, artinya menunjuk kepada langit dan bumi. Begitu juga ya, kepada semua alam semesta. Wa kamartabatat quwwatud dimagh ma'al atraf, sebagaimana irtabatat, ya, punya hubungan kekuatan dimagh dengan atraf, jari-jari ini, biautar, ya, biautar, autar itu tali-tali serta saraf litanbih, ya, untuk mendapatkan pemberitahuan tadi dan isyarah. Kadzalika takunu tilkal jawahir al-latifah, begitu juga
esensi-esensi yang lembut allati tulqihal malaikatu, yang disampaikan oleh malaikat, antorikil abraj, ya, melalui abraj. Melalui abraj warawabit asyiatiha ilal alami dunya, dan hubungan sinarnya ke alam duniawi, ya, buruj, apa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa, bangunan tinggi itu apa namanya, menara, ya, abraj. Seolah-olah ada abraj, ada menara-menara di atas yang untuk mengirim sinyal, ya. Fatanabbah taba'iuhul awaliyah, ya, maka akan tanabbah mendapat pemberitahuan peringatan tabiat-tabiat yang pertama itu, walatihya arba'ut taba'i, yang mana dia itu ada 4 karakter itu. Apa? Al-hararah, panas, wal burudah, dingin, wal rutubah, lembab, wal yabusah, basah. Wa kama yamtali'u al-qalamu bimadadil hibr, sebagaimana pena sudah penuh dengan sebagaimana pena itu penuh dengan tinta, ya, liyaktuba lana, untuk menuliskan untuk kita, untuk menuliskan kepada kita bismillah. Fakadzalika takunu hararatul ma wal hawa wa burudatihi aslan litakawinu surah wal askal. Begitu juga bekerja tuh, ya, panasnya air, udara, sejuknya keduanya, udara dan air, ya, secara asalnya agar membentuk surah dan askal. Pena jatuh ke apa, kertas, ya, maka dikeringkan, ya, itu oleh panasnya air dan udara dan sejuknya, ya, untuk kemudian membentuk gambar dan bentuk. Wa kama annal waraqa yaqbalul midad lazim tala'a wa tajamma alaih, sebagaimana juga kertasnya juga menerima aliran tinta itu yang memenuhinya dan yang tajamma, yang terhimpun ke atasnya. Wa kadzalika fa innar rutubah tuhayya litakwinil asya, kelembabannya juga dipersiapkan untuk membentuk sesuatu. Wal yabusa, dan juga kebasahannya tuhayya lihibziha, disiapkan untuk menjaganya, waqtimalatiha, dan membentuknya sempurna. Pabir rutubati tatasyakalus suwar, ya, dengan kelembaban membentuk gambar. Wabil yubusati nuhafizu ala syakliha, dengan basahnya maka kita menjaga bentuknya. Ya, ini cerita tentang nulis, pena, terus tinta, kertas, ya, artinya kita melakukan sesuatu, ya, bersama dengan alam semesta, itu semuanya adalah atas perintah Allah, dan kita berlepas tangan dari semua itu. Semuanya Allah yang mengatur. Itulah kekuasaan Allah kepada kita, ya. Di samping kita tidak merasakan itu semua dan tidak bersyukur, ya. Wa hadza nafsuhu huwa amalul qalam, dan begitu juga amal qalam wa harakatuhu likitabati ibaratil bismillah, ya, qalam, kerja pena dan gerakannya untuk menulis bismillah. Wa kama nuqisat suratuhu bil khayal, sebagaimana gambarnya juga diukir, dihayal, bimusaadati hasatil ibsar, dengan bantuan, ya, hasahnya, rasa sensitif pandangan. Kadzalika taharakal hararatu wal burudatu, ya,
aslal askali bi musa'adatil malaikati, begitu juga panas dan sejuk yang menggerakkan asal bentuk dengan bantuan malaikat. Patatakawanu suwaruha min nabatin wa hayawanatin, begitu juga maka terbentuklah surah itu dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, wa kulli makhluqati hadzal alam, dan semua makhluk di alam ini. Litazhara wifqa suratiha allati 'alaiha bilauhil mahfuz, agar tampak sesuai dengan gambarnya yang ada di lauhil mahfuz. Wa mislu ma kanat laka tasarrufu wa sultatu ala qalbik wa tawjihi af'alik, seperti itu juga ya, tasarruf padamu itu dan kekuasaan yang ada padamu ke atas hatimu dan arahan perbuatannya. Wa kanat lakal qudratu ala tadbir jami' mamlakati jasadika, dan kamu juga punya kekuasaan untuk mengatur semua kerajaan tubuhmu. Fakadzalika Allahu azza wa jalla mustawin ala arsyih, ya, itu sama seperti Allah yang istiwa di atas aras, mutasallitun ala khalqih, dan menguasai makhluknya. Wa bistiwaihi yudabbir mamlakatahu, dengan istiwanya Allah mengatur kerajaannya. Wa hadza ma'na qaulihi istawa 'alal arsy yudabbirul amra. Ya. Wa alam anna hadhihi hiya 'ainul haqiqah, inilah hakikat allati kusyifat li ahli al-basirah, yang tersingkap bagi orang yang mempunyai mata batin, bil mukasyafati dzahirah, dengan mukasyafah yang nyata. Wa qad nara hadzal ma'na fi haqiqatil qaul, telah kami melihatnya makna ini di dalam hakikat perkataan innallaha khalaqa adama, innallaha ta'ala qad khalaqa adama ala suratihi, ya, Allah menciptakan Adam di atas surahnya. Wa alal haqiqati yang payambagi an yu'lama, secara hakikat perlu bahkan sepatutnya diketahui anna sultata la tu'raf illa bil muluk, bahwa kekuasaan itu hanya diketahui ya, di muluk, di raja ya, diketahui dengan raja. Walam yakun dzalika mutahaqqiqan fik, dan itu tidak terrealisasi padamu illa antakuna qad u'titas sultatu ala mamlakati nafsik, melainkan kamu yang telah diberikan kepadamu itu kekuasaan kepada mamlakah dirimu, kepada mamlakah kerajaan dirimu. Wa bisuratin mubassatah, dalam bentuk yang sederhana. Fa innaka in lam tastati, artinya wa bisuratin mubassatah dalam rupa yang disederhanakan ya, contoh yang disederhanakan. Fa innaka in lam tastati ma'rifatatil mamlakat tilkal mamlakati wa sultatika 'alaiha allati wahabahallahu lak, falan tastati'a abadan ma'rifatal malikil khaliq subhanahu lihadzal kauni. Bentuk sederhananya begini: jika kamu tidak mampu mengenal kerajaan dan kekuasaanmu ke atas kerajaan itu yang telah Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak pernah mampu selama-lamanya mengenal Allah Malik Al-Khaliq, ya, lihadzal kauni, kepada kaun. Itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, ya. Faltashkur man khalaqaka, maka bersyukurlah kepada yang menciptakanmu. Wa wahabaka mamlakah, dan yang telah memberikanmu kekuasaan mamlakah ini. Wa a'taka mulkan wa sultanan, dan kepada yang memberimu kekuasaan. Wa ja'ala fikal misala limamlakatihi, dan yang menjadikan di dalam dirimu misal contoh kepada mamlakah Allah. Fa ja'ala minal qalbi arashan laka, maka Allah jadikan hati itu seperti aras, bagimu. Wa minar ruhil hayawaniyati allati hiya mahallu zalikal qalbi ja'alaha ka israfilak. Ruh hayawanat, artinya ruh dalam tubuh ini, dalam daging ini, kehidupan tubuh, benda ini yang bertempat di hati itu Allah jadikan seperti Israfil.
Wa minad dimaghi kursi, akal itu seperti kursi. Wa minaz zakirati lauhan mahfuzan, ingatan itu seperti lauhil mahfuz. Wa minal aini wal udhuni wa jumlatil hawasi malaikatan, mata, telinga dan indera yang lain itu seperti malaikat. Wa khalaqa min markazid dimaghil alladzi huwa manba'u a'sabil qalbi, dan Allah ciptakan pusat otak yang itu menjadi sumber saraf, ya, kaitan saraf di hati. Khalaqa minhu samaan wa nujuman, diciptakan dari situ langit, bintang-bintang. Wa minal asabai qalaman wa madadan, dan jari-jari tangan itu seperti pena, dan midadan dan midad. Wa kullu zalika musakharul lak, semua itu ditundukkan untukmu. Allah ciptakan semua dan kamu bisa mengendalikannya agar kamu merasakan bahwa Allah mengendalikan semua alam ini, ya. Maka manusia itu misal, ya, tapi bukan menyamakan manusia dengan Allah. Nah, ini yang kata beliau sebelum ini, ada dua jalan untuk mengenal Allah. Yang satu tidak dipahami oleh semua orang. Yang satu itu boleh, ya, diumpamakan kepada diri kita, ya. Nah, bagaimana mengetahui Allah dengan syuhud? Nah, ini yang tidak boleh diketahui oleh semua orang. Meskipun perumpamaan ini, ya, bahwa tadi hati seperti aras, akal seperti kursi, ya, dimag itu. Adapun kehidupan tubuh itu seperti malaikat Israfil, ya, terus ingatan dalam otak itu seperti lauhil mahfuz dan seterusnya. Ini pun diperoleh dari syuhud, ya. Imam Ibn Arabi mengatakan begini, al-haqqul munazzah, Allah munazzah, ya, Allah suci, ya, tidak boleh dipikir, tidak boleh dipaham. La yudrak, la yu'lam, la yukhayyal, wa la yutasawwar, wa la yusaf, ya, khayal pun tidak. Kemudian wal khalqul musyabbah, wal khalqul musyabbah, dan manusia menjadi misalnya, menjadi, ya. Kenapa Imam Ibn Arabi tidak menggunakan wal khalqul mumassal, dia menggunakan musyabbah? Takut ada kritikan karena Al-Quran mengatakan laisa kamitslih, bukan kasyibhi, ya. Meskipun dalam pembahasan ilmu kalam ahli tasybih, tajsim itu kufur, gitu, menserupakan Allah. Tapi setiap ilmu mempunyai istilah sendiri-sendiri dan argumentasinya sendiri-sendiri, ya. Summa khalaqaka subhanahu anta faqat mumayyazan bila nadhirin yutabikuk, ya. Kemudian Allah menciptakanmu, kamu saja yang teristimewa, tidak ada yang serupa, bila nazir, tidak ada yang menyerupai, yutabikuk, yang sesuai dengan kamu. Wa ja'alaka malikan ala kulli ma khalaq, dan Allah jadikan malaikat kepada setiap yang Allah ciptakan. Summa qala laka, kemudian dia berkata kepadamu malaikat itu, iyyaka an taghfal an nafsik wa sultanik, kamu jangan lupa kepada dirimu dan kepada kekuasaanmu. Wa ba'da kulli hadza turaka fi ghaflatin, namun setelah itu kamu dibiarkan lalai an khaliqika, dari penciptamu, alladzi khalaqaka ala suratihi, yang membentuk surahmu. Sejak itu, ya, manusia diciptakan teristimewa, setiap orang sendiri, ya, artinya teristimewa sendiri, ya. Allah kan tunggal, dan setiap orang tunggal untuk dirinya. Ya, tidak pernah ada orang merasakan bahwa dia ada dua, itu enggak ada. Dia tunggal. Ya. Bahkan saya sering mengutip Al-Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk yang banyak, ini manusia saja, belum pergi kepada hayawan-hayawan apa semua, manusia saja itu. Ya.
segitu banyaknya, setiap seorang dengan yang lainnya tidak sama. Ya, betul-betul mumayyaz. Ya, bila nazir yutabikuk. Ya. Lalu setelah itu dijadikan malaikat yang terus mengatakan lakukan ini, lakukan itu, lakukan itu, lakukan itu, begini, begini, begini. Seolah-olah mamlakah kamu yang menguasainya, padahal itu adalah untuk jalan mengenal Allah, menyadari mengenal Allah, bahwa Allah pun menguasai alam semesta ini termasuk kamunya. Kamu dengan mamlakah kamu. Ya. Nah, maka kemudian kita lupa rasanya kita udah, ya, rasanya semua kita. Padahal semua itu adalah jalan untuk mengenal Allah, ya. Seperti Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, Allah menciptakanmu dan semua amal dan semua apa yang kamu kerjakan. Nah, proses kita mengerjakan itu kan itu dari arah sampai ke kursi terus, ya. Namun kita lupa kepada Allah. Fa'rif nafsik ya insan ta'rif rabbak. Ya. Fa'rif nafsak ya insan ta'rif rabbak. Kenalilah dirimu wahai manusia, engkau akan mengenal Tuhanmu.